Pernahkah kamu berhenti sejenak dan dengan sungguh-sungguh bertanya pada dirimu sendiri, di mana aku akan menghabiskan kekekalan? Bukan sekadar pikiran sekilas, tetapi pertanyaan mendalam yang menyelami jiwa. Apakah aku benar-benar berada di jalan menuju surga, atau aku sedang menipu diriku sendiri? Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa tidak semua orang yang percaya mereka akan masuk surga benar-benar akan sampai di sana. Yesus sendiri berkata, dalam Matius 7:20, 1:23, tidak semua orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dalam nama-Mu, mengusir setan dalam nama-Mu, dan melakukan banyak mukjizat dalam nama-Mu? Lalu aku akan berkata dengan tegas kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kalian, pergilah dari hadapanku, hai pelaku kejahatan. Kata-kata ini menakutkan. Mereka mengungkapkan bahwa banyak orang yang mengira mereka selamat akan menghadapi pemisahan kekal dari Allah. Mereka akan berdiri di hadapannya, mengharapkan masuk ke surga, hanya untuk ditolak. Mengapa? Karena mereka mengabaikan tanda-tanda bahwa mereka berada di jalan yang salah. Hari ini, kita akan membahas 6 tanda tak terbantahkan bahwa seseorang mungkin sedang menuju neraka. Ini bukan pesan ketakutan, tetapi kebenaran-kebenaran yang dapat menyelamatkan jiwamu. Yesus memberikan peringatan jelas tentang apa yang mengarah pada kehancuran kekal, tetapi Dia juga menunjukkan jalan untuk menghindarinya. Pesan ini untuk kita semua. Baik kamu belum pernah mengenal Allah, seorang Kristen yang telah menjadi dingin, atau seorang percaya yang ingin tetap di jalan yang benar. Pesan ini untukmu. Jadi, saat kita membahas ke-6 tanda ini, aku mendorongmu untuk memeriksa hatimu. Jika kamu mengenali salah satu tanda ini dalam hidupmu, jangan abaikan, karena kekekalan dipertaruhkan. Pertama, hidup dalam dosa yang disengaja dan tanpa pertobatan. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang sedang menuju neraka adalah hidup dalam dosa yang disengaja dan tanpa pertobatan. Alkitab memperingatkan kita dalam Ibrani 10:20, 6:27. Jika kita dengan sengaja terus berbuat dosa setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk dosa, melainkan hanya pengharapan yang mengerikan akan penghakiman dan api yang menyala-nyala yang akan menghanguskan musuh-musuh Allah. Ini serius. Ini bukan tentang membuat kesalahan atau berjuang melawan dosa setiap orang percaya menghadapi godaan. Ini tentang memilih hidup dalam dosa, mengetahui apa yang benar, tetapi terus-menerus memilih yang salah, tanpa penyesalan, tanpa pertobatan, dan tanpa mencari pengampunan Allah. Pikirkan tentang Raja Saul. Dia dipilih oleh Allah, diurapi sebagai raja pertama Israel, tetapi dia terus-menerus tidak mematuhi perintah Allah. Alih-alih bertobat, dia membenarkan dosa-dosanya, membuat toloshon, dan mengeraskan hatinya. Allah menolaknya karena pemberontakannya yang terus-menerus. Lalu ada Judas Iskariot. Dia berjalan bersama Yesus, menyaksikan mukjizatnya, dan bahkan berkhotbah atas namanya. Tetapi hatinya penuh dengan keserakahan, dan dia memilih untuk mengkhianati Yesus demi 30 keping perak. Dia memiliki banyak kesempatan untuk bertobat, tetapi dia menolak. Pada akhirnya, dia kehilangan jiwanya. Di dunia saat ini bisa terlihat seperti hidup dalam percabulan, sambil mengabaikan panggilan Allah untuk kesucian, terus-menerus berbohong, dan menipu orang tanpa rasa bersalah, menyimpan kebencian, kesombongan, atau ketidakmauan untuk memaafkan dan menolak melepaskannya, mencintai uang, kekuasaan, atau kesenangan lebih dari Allah. Alkitab jelas seseorang yang mempraktikkan dosa tanpa pertobatan tidak berada di jalan menuju surga. 1 Korintus 6:9-10 memperingatkan kita, jangan tertipu baik orang-orang yang hidup dalam percabulan, penyembah berhala, pezina, pelaku homoseksual, pengkuri, orang serakah, pemabuk, pemfitnah, maupun penipu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jika kamu merasa terjebak dalam dosa,
Jangan abaikan peringatan ini. Berbaliklah kepada Yesus, bertobatlah, dan terimalah pengampunannya. Dia siap memulihkanmu jika kamu datang kepadanya dengan hati yang tulus. Kedua, menolak Yesus Kristus. Tanda kedua yang tak terbantahkan bahwa seseorang sedang menuju neraka adalah menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab sangat jelas tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dalam Yohanes 14:6, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Tidak ada jalan lain menuju kehidupan kekal. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkanmu. Agama tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya percaya kepada Allah tidak berarti kamu selamat." Banyak orang saat ini menolak Yesus, tidak selalu dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan mereka. Mereka mungkin menghormatinya sebagai tokoh sejarah atau guru yang baik, tetapi mereka menolak untuk menyerahkan diri kepadanya sebagai Tuhan. Orang-orang Farisi adalah contoh sempurna. Mereka adalah pemimpin agama, ahli dalam hukum, dan sangat dihormati di komunitas mereka. Tetapi meskipun memiliki pengetahuan dan kebenaran lahiriah, mereka menolak Yesus. Mereka menolak mengakuinya sebagai Mesias. Dan karena kesombongan mereka tetap buta secara rohani. Di dunia saat ini, menolak Yesus bisa terlihat seperti memilih dunia daripada Kristus, mengejar uang, kesuksesan, atau kesenangan alih-alih hubungan dengannya, mengikuti agama-agama palsu, percaya bahwa semua jalan menuju kepada Allah. Meskipun Yesus berkata bahwa Dia adalah satu-satunya jalan, menunda komitmen, berkata, "Aku akan mengikuti Yesus nanti," tanpa menyadari bahwa hari esok tidak dijanjikan. Konsekuensi menolak Yesus bersifat kekal. Yohanes 3:36 berkata, "Barang siapa percaya kepada Anak memiliki hidup yang kekal, tetapi barang siapa menolak, Anak tidak akan melihat hidup, karena murka Allah tetap ada padanya." Jika kamu belum benar-benar menyerahkan diri kepada Yesus, jangan menunggu. Dia sedang mengetuk pintu hatimu. Akankah kamu membiarkannya masuk? Ketiga, kurangnya kasih kepada sesama. Tanda ketiga bahwa seseorang sedang berjalan menuju kehancuran adalah kurangnya kasih dan belas kasihan kepada orang lain. Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah dasar dari iman yang sejati. Dalam Matius 20:37-39, Dia berkata, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ini adalah perintah pertama dan terbesar. Dan yang kedua sama seperti itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Seseorang yang benar-benar selamat akan mencerminkan kasih Kristus. Tetapi seseorang yang berhati dingin, tidak ramah, dan acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain, tidak berjalan dalam terang Allah. Alkitab memberikan peringatan kuat dalam 1 Yohanes 3:17. Jika seseorang memiliki harta duniawi dan melihat saudara atau saudarinya dalam kebutuhan, tetapi tidak memiliki belas kasihan terhadap mereka, bagaimana kasih Allah bisa ada dalam orang itu? Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16:19-31 adalah contoh yang mengerikan. Orang kaya itu mengabaikan penderitaan Lazarus. Ketika keduanya meninggal, Lazarus dibawa ke surga. Tetapi orang kaya itu mendapati dirinya dalam siksaan. Kurangnya kasihnya menentukan nasibnya. Di dunia saat ini bisa terlihat seperti mengabaikan penderitaan orang lain dan hanya fokus pada diri sendiri. Menyimpan dendam dan menolak untuk memaafkan. Menggunakan orang untuk keuntungan pribadi, tanpa benar-benar peduli pada mereka. Jika kasih hilang dari hidupmu, saatnya meminta Allah untuk mengubah hatimu. Keselamatan sejati ditandai oleh kasih-kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Keempat, menjadi suam-suam kuku dalam iman. Tanda berbahaya lainnya bahwa seseorang mungkin sedang menuju neraka adalah menjadi suam-suam kuku dalam iman mereka. Yesus memberikan peringatan yang mengerikan kepada jemaat dalam Wahyu 3:15-16. "Aku tahu perbuatanmu, bahwa kamu tidak dingin dan tidak panas. Aku ingin kamu dingin atau panas.
Karena kamu suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Ini adalah pernyataan yang menakutkan. Yesus berkata bahwa dia lebih suka seseorang dingin, sepenuhnya jauh darinya, atau panas, sepenuhnya mengabdikan diri kepadanya, daripada suam-suam kuku, setengah hati, acuh tak acuh, atau puas diri. Seorang Kristen yang suam-suam kuku adalah seseorang yang pergi ke gereja, tetapi tidak benar-benar hidup untuk Allah. Sesekali membaca Alkitab, tetapi tidak membiarkannya mengubah hidup mereka. Berdoa hanya saat membutuhkan sesuatu tetapi tidak memiliki hubungan nyata dengan Allah. Hidup seperti dunia, tetapi tetap menyebut diri mereka Kristen. Orang yang suam-suam kuku berpikir mereka selamat, tetapi mereka dalam bahaya besar. Lihatlah Demas, seorang sahabat Rasul Paulus. Dia memulai dengan iman yang kuat, tetapi akhirnya meninggalkan Paulus karena lebih mencintai dunia. Dia pernah bekerja untuk kerajaan Allah, tetapi hatinya tersesat. Kesusaman adalah tanda bahwa hati seseorang tidak sepenuhnya menyerah kepada Allah. Mereka menginginkan Yesus secukupnya untuk menghindari rasa bersalah, tetapi tidak cukup untuk benar-benar mengikutinya. Jika kamu melihat kesusaman dalam hidupmu, bangunlah, carilah Allah dengan segenap hatimu. Jangan puas dengan iman setengah hati, jadilah api bagi Yesus. Kelima, mencintai hal-hal duniawi lebih dari Allah. Alkitab berulang kali memperingatkan kita bahwa terlalu mencintai dunia dapat menjauhkan kita dari Allah. 1 Yohanes 2:15-17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Ini tidak berarti kita tidak bisa menikmati hidup atau memiliki hal-hal baik. Ini berarti bahwa ketika hati kita lebih terikat pada uang, kesuksesan, kekuasaan, atau kesenangan daripada pada Allah, kita berada di wilayah yang berbahaya. Lihatlah kisah pemuda kaya dalam Matius 19:16-22. Dia menginginkan hidup kekal, tetapi ketika Yesus menyuruhnya menjual harta miliknya dan mengikutinya, dia pergi dengan sedih karena terlalu mencintai kekayaannya. Harta miliknya lebih penting baginya daripada Allah. Banyak orang saat ini menempatkan karier mereka di atas iman, bekerja tanpa lelah, tetapi mengabaikan hubungan mereka dengan Yesus. Memprioritaskan hiburan di atas pertumbuhan rohani, menghabiskan berjam-jam di depan TV, media, sosial, atau permainan, tetapi tidak pernah membuka Alkitab, mengejar uang, status, atau ketenaran, berpikir bahwa hal-hal ini akan membawa kebahagiaan, pisin, tetapi pada akhirnya, mereka hanya membawa kekosongan. Yesus berkata, dalam Matius 6:24, "Tidak ada yang bisa melayani dua tuan. Kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau setia pada yang satu dan meremehkan yang lain. Kamu tidak bisa melayani Allah dan uang. Di mana hatimu? Apa yang paling kamu inginkan? Jika cintamu pada dunia lebih besar dari cintamu pada Allah, saatnya bertobat dan memfokuskan kembali pada kekekalan." Keenam, tidak menghasilkan buah yang baik. Tanda terakhir bahwa seseorang mungkin sedang di jalan menuju neraka adalah kurangnya buah rohani. Yesus berkata, dalam Matius 7:16-20, "Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apakah orang memetik anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput liar? Demikian juga, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak bisa menghasilkan buah yang baik." Apa artinya ini? Ini berarti bahwa seorang pengikut Yesus yang sejati akan menghasilkan bukti iman mereka, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Galatia 5:20, 2:23 menggambarkan buah roh kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelembutan, dan pengendalian diri. Seseorang yang benar-benar selamat
akan menunjukkan kualitas-kualitas ini dalam hidup mereka. Tetapi seseorang yang menuju kehancuran akan menunjukkan kebalikannya: kebencian, kepahitan, kemarahan, egoisme, kesombongan, dan pemberontakan terhadap Allah. Yesus memberikan peringatan serius dalam Yohanes 15:56. Akulah pokok anggur, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan menghasilkan banyak buah. Karena tanpa aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu seperti ranting yang dibuang dan layu. Ranting-ranting seperti itu dikumpulkan, dilemparkan ke dalam api, dan dibakar. Apakah kamu menangkap itu? Ranting yang tidak menghasilkan buah, dilemparkan ke dalam api, itu adalah gambaran neraka. Jika hidupmu tidak menghasilkan buah yang baik, saatnya memeriksa hatimu. Apakah kamu benar-benar terhubung dengan Yesus? Apakah Dia mengubah hidupmu? Jika tidak, carilah Dia sekarang sebelum terlambat. Keenam tanda ini: hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Menolak Yesus, kurangnya kasih, suam-suam kuku, mencintai dunia lebih dari Allah, dan tidak menghasilkan buah yang baik adalah peringatan jelas bahwa seseorang berada di jalan yang salah. Tetapi inilah kabar baiknya: belum terlambat untuk kembali kepada Allah. Alkitab berkata dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lambat dalam menepati janjinya, seperti yang dipikirkan beberapa orang. Sebaliknya, Dia sabar terhadap kamu, karena tidak ingin seorang pun binasa, tetapi semua orang datang kepada pertobatan. Allah memberimu kesempatan hari ini. Jika kamu melihat tanda-tanda ini dalam hidupmu, jangan abaikan. Yesus memanggilmu. Bertobatlah, berpalinglah dari dosa, terimalah Yesus sebagai Tuhan, dan biarkan Dia mengubah hatimu. Jika kamu menyadari bahwa kamu perlu berdamai dengan Allah, berdoalah dengan tulus: Bapa Surgawi, aku datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Aku mengaku dosa-dosaku dan memohon pengampunan-Mu. Yesus, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ubahlah aku, pimpinlah aku, dan tuntunlah aku di jalan kebenaran. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu dan jadikan aku terang di dunia ini. Dalam nama Yesus, amin. Jika kamu berdoa dengan tulus, ambillah langkah-langkah. Berikutnya bacalah Alkitab setiap hari. Biarkan firman Allah membentuk hidupmu. Terhubunglah dengan gereja yang percaya pada Alkitab. Kelilingi dirimu dengan orang-orang percaya yang akan membantumu bertumbuh. Hiduplah dengan cara yang mencerminkan Yesus. Biarkan imanmu terlihat dalam tindakanmu. Kekekalan itu nyata. Surga itu nyata. Neraka itu nyata. Pertanyaannya adalah, di jalan mana kamu berada? Hari ini adalah hari keselamatan. Pilihlah Yesus. Pilihlah hidup.